Dua kabar baik PPPK. Seperti dikutip dari laman jpnn.com, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan kabar gembira bagi guru honorer peserta tes PPPK 2021. Bagi guru honorer yang lulus tetapi tidak punya formasi di daerahnya tetap akan diangkat sebagai PPPK tahun depan. Guru-guru yang tidak punya formasi PPPK 2021 di daerahnya jangan khawatir. Kalau tahun ini belum diangkat, kelulusannya tidak dianulir, kata Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Kamis kemarin, Mas Nadiem menjelaskan agar guru honorer yang lulus PPPK 2021 ini bisa diangkat tahun depan. Kemendikbudristek akan berkoordinasi dengan Pemda agar membuka formasi tahun depan. Apalagi tahun depan rekrutmen guru ASN tetap fokus PPPK. Meski begitu, Nadiem memberikan kesempatan bagi guru honorer yang lulus PPPK 2021 untuk uji kemampuan dalam tes tahap 2 dan 3. Jika formasi jabatan yang dilamar tetap sama, maka akan dilihat passing grade mana paling tinggi. Biarkan guru honorer merdeka untuk memilih. Puas dengan hasil tahap 1 atau mau lanjut tes lagi di tahap berikutnya, ucapnya. Dia menegaskan dalam rekrutmen PPPK Guru 2021 pemerintah sudah mengalokasikan 506.247 formasi. Terisi pelamar 328.476. Namun sekitar 29% dari 328.476 formasi yang ada pelamarnya sudah terisi. Namun tentu para honorer akan tetap bertanya, bagaimana kebijakan lanjut tahun-tahun mendatang? Kekhawatiran seperti kebijakan ganti menteri, ganti kebijakan. Kabar selanjutnya, dari hasil laporan sementara, ada sekitar 94.000 hingga 100.000 pelamar PPPK tahap 1 segera terima SK. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan kabar baik terkait seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Menurut Nadiem, sekitar 100.000 guru honorer lulus seleksi guru PPPK tahap 1. Jadi, berdasarkan hasil seleksi tahap pertama, sekitar 100.000 guru honorer di tanah air akan segera diangkat menjadi guru PPPK, kata Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR. Kemarin, Nadiem menjelaskan bahwa saat ini, 30% dari 326.476 posisi PPPK untuk guru sudah terisi. Menurutnya, guru honorer yang belum lolos dalam seleksi tahap 1 bisa mengikuti seleksi tahap 2 dan 3. Dia pun mengaku optimistis bahwa jumlah guru honorer yang mengikuti seleksi guru PPPK tahap 2 dan 3 makin banyak. Namun demikian, peserta PPPK dari honorer swasta dan PPG tetap merasa khawatir. Karena melihat formasi yang mungkin semakin sedikit. Sedangkan telah ditegaskan bahwa formasi akan diprioritaskan bagi guru sekolah induk. Kalaupun ada rencana penambahan formasi dari usulan Pemda akan disetting pada penerimaan PPPK tahun depan. Jadi ini menjadi target kita untuk memastikan daerah-daerah ini mengajukan formasi yang sekarang lagi dikumpulkan untuk tahun depan. Berikut. Namun, kabar gembiranya adalah ini tahun yang rekor historis di Indonesia, 906.000 menjadi formasi terbesar untuk perekrutan guru ASN dalam tahun-tahun terakhir ini. Belum pernah terjadi, dan ini adalah momen yang sangat historis karena perbedaannya adalah semua guru honorer bisa mengambil seleksi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan guru yang mengajar di daerah-daerah yang tanpa formasi, itu mereka boleh mendaftar di daerah. Dan guru-guru yang melewati passing grade yang lolos seleksi tahun ini tapi tidak mendapatkan formasi, inilah mereka itu dapat menggunakan nilai hasil tes tahun sebelumnya. Jadi kalau mereka nggak mau mengambil tes lagi, sudah percaya diri dengan skor tesnya, tes itu yang akan valid untuk tahun depan, di mana harapannya formasinya sudah terbuka. Jadi ini banyak sekali kesempatan, gitu. Banyak sekali ronde-ronde dan kesempatan dan fleksibilitas yang diberikan guru honorer, yang bahkan kalau mereka sudah lolos tes seleksi ronde pertama, mereka skor itu bisa mereka gunakan untuk pemilihan di tahun berikutnya, dan harapannya daerah mereka pada saat itu sudah ada formasinya. Tetapi kalau mereka ingin lebih ambisius, ya benar ya Mas Iwan, kalau mereka ingin lebih ambisius dan mengambil tesnya lagi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh juga ya. Jadi kalau mereka ingin mencapai tes yang lebih tinggi sehingga ranking mereka juga semakin tinggi, itu juga diperbolehkan. Jadi benar-benar
diberikan kemerdekaan. Kalau ada yang sangat ambisius dan ingin mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh mengambil lagi, tidak dibatasi, ya, bisa sampai 3 kali. Nah, ini beberapa angka-angka ya. Jadi dari 506.000 formasi, ya, hanya sekitar 326.000 yang mendapatkan pelamar. Ya, walaupun formasinya sudah terbuka, tapi nggak semuanya melamar kepada posisi-posisi tersebut. Ya, jadi kita punya total yang terregistrasi yang melamar itu ada 925.000, melakukan ujian seleksi pertama, ya, posisi 608.000 guru yang bisa mengikuti ujian seleksi pertama. Yang diperbolehkan mengambil tes seleksi itu bisa dan melaksanakan tes tersebut. Itu statistik yang cukup luar biasa tuh, pertama kali kita melakukan tes ini se-Nusantara ya. Nanti kita tunjukkan skalanya. Dan ada formasi kosong sebesar sekitar hampir 180.000. Nah, formasi kosong ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil. Nah, ini kita baru mendapatkan datanya. Ini sangat penting sebenarnya bahwa ada data formasi yang kosong ini. Contohnya di daerah Nias Utara, Halmahera, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera, Maluku, ya. Jadi banyak dari area-area ini yang membuka formasi tapi tidak mendapatkan pelamar. Jadi ini tentunya jadi PR kita, bagaimana kita akan memastikan bahwa lebih banyak guru yang berminat untuk mengisi kekosongan-kekosongan di daerah-daerah yang terpencil ini, ya. Kita lihat variasinya di setiap daerah sangat besar ini, yang mengisi formasi. Itu yang dicatat di sebelah kanan itu, di mana yang biru itu yang formasi yang terisi ya, dan yang merah itu formasi yang sisa. 608.000 peserta, bayangkan ya Bapak Ibu, 608.000 peserta mengambil tes seleksi di dalam satu waktu yang bersamaan. Ini merupakan suatu pencapaian logistik yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Ini kita harus melakukan ini di 1.134 lokasi, hampir 4.000 ruang ujian dengan 100 teknisi, 1.134 pengawas utama, dan menggunakan 86.000 komputer, ya. Ini yang terjadi sama ini. Dan berikut ini yang penjelasan tadi, hanya 4%, jadi 22.000, 4% dari total yang tidak bisa hadir, ya. Jadi 96% bisa sukses hadir melaksanakan tes, ya. Dan semuanya dari yang tidak hadir sebenarnya diizinkan ujian susulan, ya, kecuali yang 1,5% itu 9.000 yang tidak hadir tanpa keterangan, ya. Mereka harus ikut ujian seleksi tahap kedua, ya. Tapi yang memberikan keterangan itu bisa melakukan ujian susulan langsung gitu, ya. Bagi yang memberikan keterangan, alasan utamanya ada keadaan kahar atau terindikasi COVID, datang terlambat, sakit, dan lain-lain seperti hal.